Prajurit mencelupkan pistol ke tang air. Keluarkan dan masukkan lagi. Pasir berguncang lagi dan lagi. Kemudian dia melihat Bir. Mulai tembak. Tapi desain baru dari senapan ini tidak macet oleh pasir. Air juga membuat peniti macet. Pada dasarnya tidak bisa dibawa ke medan perang. Tentara terus menjemput. Tes senjata terakhir. Awalnya pikir mulut ini sama dengan senjata sebelumnya, tidak ada kerugian. Aku ragu dia menarik pelatuknya. Badan senjata tidak macet. Tidak pernah mengulang seri. Halus dan stabil. Ini senjata AK-47. Pernah dinobatkan sebagai raja di abad ke-20. Tapi pastinya kamu tidak tahu apa-apa tentang desainer AK-47. Kalashnikov. Bahkan tidak tamat SMA. Karena harus makan. Sejak kecil, Kalas sudah tertarik dengan jual beli mesin. Setelah dewasa, bergabung dengan tentara. Menjadi prajurit lapis baja. Tapi pertama kali, mengemudi tangki. Digerebek oleh Jerman. Meskipun untungnya tidak dikeluarkan dari langkan rubel. Tapi karena bahu kiri terluka parah. Tidak bisa lagi menambah minion. Di bawah impotensi. Kalas hanya bisa duduk. Kendaraan mengangkut prajurit yang terluka. Pergi ke rumah sakit. Tapi mobilnya setengah jalan. Roda tiba-tiba kacau. Kendaraan penuh tentara yang terluka kehilangan lengan dan kaki. Gunakan kekuatan penuh. Akhirnya singkirkan gerobaknya. Lihat suhu semakin rendah. Tentara yang mengangkut prajurit yang terluka hanya bisa memanggil Kalas sehat. Untuk mencari bantuan bersama. Di desa terdekat. Aku tidak menyangka kalian baru saja masuk. Di depan rumah kayu. Lalu bentrok dengan 3 orang Jerman. Tentara melihatnya. Segera mengangkat panah. Biu-biu beberapa yang memecahkan 2 nama di depan. Kemudian berbalik. Bidik tentara Jerman di belakang. Tapi saat ini dia menarik pelatuknya. Amunisi macet lagi. Hanya satu suara siulan yang terdengar. Tentara ditabrak tentara Jerman. Kalas lihat. Cepat berlutut. Ketika tentara Jerman sedang mengganti amunisi. Aku membidik dengan baik dan mengirimnya kembali ke alat. Cepat cari kuda. Menarik tentara yang terluka ke kendaraan. Karena untuk mencari tahu mengapa pistol macet. Kalas mengeluarkan senjatanya dan mempelajarinya dengan seksama. Mendeteksi majalah yang tidak kedap air. Jadi saat menghadapi cuaca yang sangat dingin ini, pegas bagian dalam akan dibekukan. Mengakibatkan peluru tidak memanas. Jika tidak segera diperbaiki, akan ada tentara yang tak terhitung jumlahnya. Meninggal di medan perang karena terkena peluru. Pikir ke sini. Kalas sementri. Datang dengan ide untuk mendesain senapan sendiri. Berkat bantuan kudanya. Mobil mudah keluar dari lumpur. Membawa orang ke rumah sakit. Setelah istirahat setengah bulan, Kalas masuk ke dalam mobil untuk pulang. Di sini dia tahu mayoritas prajurit yang terluka. Semua karena masalah senjata. Saat itu dia langsung mengeluarkan buku catatannya. Tunjukkan naskahnya. Pistol tidak terpengaruh oleh cuaca yang dirancang oleh saya. Prajurit tua kehilangan tangannya di sampingnya. Perhatikan baik-baik. Sejenak dia diambil alih oleh rancangan Kalas. Senjata milikmu ini enak sekali. Harus tetap tenang. Hingga membuatnya. Itu bisa menghemat banyak. Rekan setim kita. Mendengar prajurit tua bersorak. Kalas langsung loncat dari kereta. Dia penuh semangat pergi ke bengkel bekas bekerja. Setelah berdiskusi dengan pemilik, dia mendapat meja seluas 2 meter persegi. Seperti itu, Kalas memulai cara membuat senjata sendiri. Hanya melihat tangannya memegang pensil 2B. Digambar dengan hati-hati di atas kertas. Sketsa senapan saya. Melalui perbaikan tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Akhirnya selesai semua detailnya. Tapi karena tangan kiri terluka,
Dia tidak bisa mengoperasikan mesin dengan satu tangan. Untuk melengkapi pistol. Jadi Kalas datang mencarinya. Manajer bengkel. Dia berharap bisa menemukan. Beberapa pekerja mesin datang membantu saya. Tapi manajer toko menggunakan alasan tidak adanya tangan. Langsung ditolak. Tapi kalau perkalian dan penjumlahan tahu. Membuat senjata adalah untuk menyelamatkan tentara garis depan. Mereka mengatur kelompok kecil mereka sendiri. Ayo bantu Kalas. Ternyata anggota keluarganya sekarang. Semuanya berada di garis depan. Dapatkah Anda membantu? Rencana pembuatan senjata Kalas berjalan lancar. Sangat cepat. Berdasarkan persyaratan kertas. Membuat semua jenis komponen. Setelah perakitan ulang. AK pertama di dunia lahir. Sudah ada model pistolnya. Selanjutnya harus mencoba fitur senjatanya. Hanya satu pekerja yang mengangkat senjatanya. Arahkan tong besi sejauh 10 meter. Setelah tembakan percobaan, senjata ini menembakkan satu tembakan. Atau kebakaran terus-menerus tidak masalah. Kemudian para pekerja membalikkan tangki air. Kosongkan semua gerakan. Setelah mengambil amunisi di dalam tong. Deteksi daya juga sangat mirip. Kalas lihat. Sementara penuh percaya diri. Jadi dia datang sepanjang malam. Desain di sana. Berharap bertemu Letnan Kolonel. Entah kapan penjaga melihatnya. Aku mengambilnya dari pinggangku. Pistol yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terkunci Kalas di ruang gelap lagi. Tapi jangan ambil senjatanya juga. Letnan Kolonel menerima pesan. Cepat sampai. Baru saja melihat ke pistol. Langsung mengenali semua komponen. Semua senjata buatan tangan. Karena penasaran, Letnan Kolonel membawa senjata ke lapangan. Untuk tembakan percobaan. Menurut audio, peningkatan moncong. Sebuah tembakan peluru ditembakkan. Kemulusan senjata ini membuat Letnan Kolonel itu terkejut sesaat. Dia langsung memerintahkan pembebasan Kalas. Selain itu, dia membawa senjata yang dia rancang sendiri. Disarankan untuk umum. Ketika kamu tahu seseorang mendesainnya, senapan tidak macet. Jenderal langsung turun ke lapangan untuk mengujinya sendiri. Setelah tembakan, dia mengambil teropong untuk melihat prasasti. Terdeteksi pada target penuh lubang. Distribusi sangat seragam. Ini membuktikan pistol itu dirancang oleh Kalas. Memiliki stabilitas yang sangat tinggi. Jadi sang jenderal memanggil Kalas ke tempatnya. Pistolnya dirancang dengan sangat baik. Saya akan merekomendasikan Anda, sebagai wakil dari Biro Desain, ikut serta dalam kompetisi desain senjata tentara. Jika senjatamu memenangkan kontes tentara Soviet, semua akan menggunakan senjata yang Anda rancang. Kalas baru dengar. Sangat senang. Dia langsung berbalik ke Departemen Desain Senjata di Moskow. Riset departemen mana yang harus dipastikan. Kewajaran kontes. Untuk setiap peserta. Kantor pribadi. Minta juga mereka, dalam waktu yang ditentukan, harus membuat senjatamu. 20 hari kemudian, kontes berlangsung sesuai jadwal. AK kedua dimodifikasi oleh Kalas. Tampil dengan sangat baik. Tapi pada saat dia dipenuhi rasa percaya diri, saya pikir saya akan memenangkan kejuaraan. Tapi hasilnya, semua senjata tidak cocok untuk kebutuhan pertempuran sebenarnya. Hasil ini dengan Kalas yang mengatakan, seperti kilat di langit. Tapi yang membuatnya semakin putus asa adalah, tidak lama kemudian, Jerman mengumumkan penyerahan tanpa syarat mereka. Melihat semua orang melakukannya, Perang Dunia II berakhir. Kalas jatuh lagi. Masa depan yang kelam. Karena setelah perang berakhir, yaitu desain senjata tidak lagi masuk akal.
Antusias terhadap inovasi. Beberapa tahun yang lalu, semua hilang. Menghadapi kekalahan dalam kontes dan mengakhiri perang. Menerima 2 serangan cambukan. Kefanatikan kreatif senjatanya telah mencapai batasnya. Dia mulai menggila. Ganti senapan. Membutuhkan setiap komponen. Semuanya sangat pemilih. Jadi 2 tahun kemudian, senjata AK-47 pertama resmi lahir. Kalas senang. Segera ambil pistol untuk uji tembak. Tapi penjaga di gerbang memberitahunya. Setelah perang berakhir, rentang uji tembak telah dilarang. Jadi Kalas menggunakan tangannya. Menggambar lingkaran di tong besi. Kemudian ambil senjatamu. Hanya dibuat-buat. Membidik dengan benar. Kemudian dia menarik pelatuknya. Peluru yang ditembakkan sesaat menembus lingkaran di tong besi. Kemudian tentara mengatur senjata mereka menjadi tembakan otomatis. Mendapat tong besi lagi. Lihat kecepatan dan stabilitas. Telah mencapai promosi yang hebat. Kalas sangat puas dengan pistol yang saya rancang. Siapa yang suara tembakannya menarik para penjaga. Mereka diam saja dan langsung menangkap Kalas. Tapi Kalas tidak takut. Sebaliknya, senyum puas. Sejak dia akhirnya tercipta. Senapan yang saya inginkan. Apalagi bernama Kalashnikov. Senapan otomatis 1947. AK-47 singkatnya. Kemudian Kalas karena tidak mengikuti perintah tes senjata. Yang dipanggil ke kantor oleh jenderal. Juara mana yang juga jenderal terkenal di industri desain senjata. Senjata klasik DP-28 adalah masterpiece-nya. Kalas awalnya mengatakan itu. Saya akan dihukum berat. Tapi di luar dugaan dia sangat tertarik dengan senjata ciptaannya. Setelah mengobrol sebentar, Kalas membawanya ke ruang senjata. Dia membuka lemari. Keluarkan AK-47 yang saya rancang. Di depan jenderal. Operasi langkah demi langkah. Umum melihat komponen di atas meja. Kamu tidak bisa mempercayainya. Bagian dari senjata sangat sedikit. Apalagi pasang kembali. Juga hanya membutuhkan 10 detik. Titik ini saja. Sudah jauh melebihi itu pengetahuan saya tentang senapan. Jadi dia mengirim wakil di sebelahnya. Kunci senjata rancangan baru ini. Hindari kehilangan muka. Senapan itu adalah desain Kalas. Adalah senjata asli yang kita butuhkan. Karena untuk AK-47 yang didesain Kalas dipromosikan secara luas di militer. Dia khusus menulis surat kepada Stalin. Harapan untuk kontes desain senjata. 2 tahun lalu ditata ulang. Karena dia merasa, meski perang sudah berakhir, api senjata militer masih perlu perbaikan terus-menerus. Apalagi dia percaya, AK-47 baik Kalas pasti menang. Begitu saja, Kalas membawa semangat 4 tahunnya. AK-47 datang ke kontes. Tapi ini cocok. Lebih ketat dari sebelumnya. Tidak hanya fitur senjata uji. Tapi coba lihat senjatanya. Bisa disesuaikan dengan situasi pertempuran. Jadi sebelum menyerang, semua senjata, semua harus dicelupkan ke dalam air. Kemudian dimasukkan ke dalam pasir lagi. Seperti yang diharapkan. Setelah melewati 2 tahap tersebut, semua senjata tidak dapat menembak jika tidak macet. Hanya desain AK-47 Kalas tidak terpengaruh oleh air dan pasir. Senjata masih bergaransi stabilitas dan akurasi tinggi. Apakah itu tembakan terus-menerus atau tembakan tunggal? Semua mengenai target. Tidak ada pemutaran slide. Tanpa ragu, AK-47 dirancang oleh Kalas. Menang berkat keunggulan mutlaknya.
kemudian diproduksi massal dengan cepat. 2 tahun kemudian, Kalas menerima undangan Stalin ke Lapangan Merah di Moskow, berpartisipasi dalam pawai. Lebih banyak wanita mendapatkan medali. Stalin yang paling terhormat. Lihat desain senapan. Menjadi standar tentara Soviet. Dia sangat senang yang sampai hari ini memiliki banyak negara gunakan AK-47 ini. Saya merasa kehidupan ini tak pernah terpikir oleh Kalas. Pistol yang saya rancang kembali menjadi senjata yang paling banyak diproduksi di dunia.